Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang ambil mata kuliah manajemen project IT yang saya hormatin, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa sehat. Saat ini saya buatkan video pembelajaran untuk pertemuan ketiga dengan topik manajemen sumber daya project, gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama. Saya share screen dulu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang manajemen sumber daya project, khususnya di project IT ya. Sesuai dengan mata kuliah kita. Ini pertemuan ketiga. Sekilas mengulang begitu ya teman-teman ya. Pertama kaitannya dengan capaian program mata kuliah kita. Ini sedikit saya ulang-ulang terus supaya teman-teman benar-benar paham ya. Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Jadi itu menjadi proyeksi titik akhir nanti kompetensi yang akan dikuasai oleh teman-teman semua ketika bisa mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir, insya Allah gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang mahasiswa dengan capaian mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan sumber daya dan pengelolaannya dalam manajemen proyek bidang TIK. Di pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, kita sudah bicara tentang apa itu jenis proyek TIK, terus ruang lingkup proyek TIK seperti apa, legalitas proyek TIK seperti apa, itu kan sudah kita pelajari ya. Dan itu akan mempengaruhi ketika kita nanti melakukan analisa kebutuhan sumber daya proyek yang ujung-ujungnya itu sebetulnya teman-teman nanti akan belajar bagaimana menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK. Upaya kita mempelajari manajemen proyek TIK ini sesuai dengan firman Allah, Quran, surah Asy-Syaff ayat 4, yang menyatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dengan kita mempelajari manajemen proyek, begitu ya, berarti mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan nanti sampai ke kontrol di dalam proyek itu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kita sebagai muslim harus punya kemampuan itu supaya kita benar-benar bisa mengikuti perkembangan begitu ya teknologi. Oke, dan organisasi kita tentunya bisa up to date begitu ya. Teman-teman, coba kita lihat, ini saya pindah dulu saja ya biar nggak terlalu mengganggu. Oke, coba lihat di sini. Cina pecahkan rekor, gedung 57 lantai dibangun dalam 19 hari. Ini rahasianya Cina bisa bangun rumah sakit dalam 10 hari. Ini bicara dampak sebuah sumber daya ya. Di sisi lain, di negara kita ada beberapa proyek yang gagal, gitu ya, mangkrak. Bahkan pemerintah bantu investor, proyek mangkrak ini tujuannya, gitu ya. Oke teman-teman, saya ingin kita berdiskusi begitu ya secara virtual. Saya sudah siapkan Jamboard begitu ya. Nanti kita akan diskusi di Jamboard. Jamboard itu apa? Nanti saya copy ya. Ini saya copy linknya di chat sehingga nanti teman-teman tinggal komen saja. Saya stop dulu ya share-nya ini ya. Sebentar.
Oke, bentar ya. Oke, ini saya buka, teman-teman. Oke, saya share dulu ya. Saya share. Baik. Di kolom chatting sudah saya share Jamboard. Nanti teman-teman akan masuk ke oke. Nah, masuk seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pakai sticky note begitu ya. Nanti tinggal ditulis apa yang menyebabkan proyek itu berhasil gitu ya. Kira-kira apa saja? Tolong nanti ditulis sebelah sini begitu ya. Terus silakan bebas. Nanti halaman kedua, apa yang menyebabkan proyek gagal, gitu ya. Nah, oke. Nanti seperti ini. Nanti silahkan diketik saja isinya, tulis nama, name, dan analisa teman-teman ya. Silahkan, gitu ya. Nanti ini enak teman-teman, jadi bisa rubah ya. Nanti warnanya bisa pakai warna biru atau apa, silakan teman-teman. Nanti kita rapikan ya. Oke. Di sini pun juga boleh, silahkan mengisi. Nanti bisa kita bahas. Ini saya stop dulu. Oke ya, silahkan diisi. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, tadi sudah kita bahas ini, terus kita udah bahas di Jamboard ya. Terima kasih sudah pada komen, gitu ya. Kita lanjutkan saja. Kalau dari beberapa komen itu kita jadi melakukan refleksi ya, teman-teman melakukan analisa sebetulnya bagaimana sumber daya project IT lah. Kita sumber daya project yang bisa mempengaruhi gitu ya. Kita akan belajar lebih lanjut tentang sumber daya project ya. Oke, sumber daya project itu terdiri dari 5M dan 1T. Ya, 5M 1T apa saja? Pertama, terkait dengan SDM, terkait dengan manusia. Proyek dimanapun itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan SDM. Mau proyek tadi contohnya di proyek fisik ya, membangun gedung. Ini kita di proyek IT. Proyek IT juga sangat dipengaruhi oleh manusia. Nanti akan lebih dibahas lebih lanjut. Yang kedua, sebuah proyek sumber dayanya itu bergantung juga pada mesin. Yang selanjutnya adalah material, terus metode, terus uang, dan terakhir adalah waktu. Jadi salah besar sebetulnya ketika teman-teman ini sekarang sudah semester 5, begitu mungkin sudah ada yang semester 6 di jurusan teknik informatika. Kalau memang punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek-proyek IT yang sudah kita analisa di pertemuan pertama, ayo, teman-teman sebetulnya sudah layak dan bisa untuk nanti benar-benar menyusun proposal sebuah proyek IT. Nanti bisa diskusi sama saya, gitu ya. Nanti saya bisa sharing-sharing banyak hal lah. Terakhir ini saya tahun ini ngerjakan proyek IT di
Kabupaten Semarang untuk sistem evaluasi survei kepuasan masyarakat. Bagaimana menyusun ruang lingkupnya, bagaimana menyusun penawaran, nanti bisa saya share. Tahun-tahun sebelumnya nanti saya cerita lagi deh ya. Kita fokus ke sumber daya project dulu. Oke, 5M plus 1 ya teman-teman ya. Sekarang masuk ke pengelolaan sumber daya proyek IT. Bagaimana kita mengelola sumber daya proyek IT ya? Tantangan di proyek IT itu ini secara keseluruhan sih, bukan hanya proyek IT ya. Pertama adalah ruang lingkup. Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah biaya. Kesemuanya itu saling mempengaruhi terhadap kualitas. Ya kan? Jadi kalau ruang lingkupnya besar, waktunya nanti lama, gitu ya. Cost-nya bisa mahal, gitu ya. Kalau kualitasnya pengen tinggi, bisa jadi nanti cost-nya lebih mahal, waktunya bisa lama, gitu. Ruang lingkupnya besar juga. Nah, ini saling-saling keterkaitan. Dari ruang lingkup atau scope, waktu, kualitas, dan biaya itu nanti mempengaruhi beban kita untuk melaksanakan proyek tersebut. Ya, kita sebagai di perkuliahan ini saya berharap teman-teman nanti mampu menyusun proposal proyek yang bisa menganalisis ini ya, tantangan ini, gitu ya. Oke, teman-teman. Kita kita diskusikan kaitannya dengan sumber daya yang pertama, yaitu manusia. Ya, manusia, kalau kita ini kan di project IT, itu kalau menurut saya itu sumber daya paling utama, pengalaman saya. Jadi project IT itu tidak butuh besar-besar banget sih di anggaran, gitu. Tapi manusianya ini. SDM apa? SDM pengelola dan pelaksana project. Oke, teman-teman ya. Tim saya sampai pernah 12 orang, tapi akhirnya berkurang. Saat ini tinggal 4 orang, gitu ya. Itu pun untuk pengelola itu hanya 2 orang, gitu. Dan yang 2 orang lagi untuk pelaksana proyeknya. Kenapa sampai membutuhkan SDM pengelola dan SDM pelaksana? Karena pengelola itu yang nanti berhubungan dengan administratif. Kalau kita sudah bicara legalitas, kita sudah bicara proyek yang beneran, begitu ya, ikut tender dan sebagainya, itu tidak mudah, teman-teman. Kita akan cerita nanti ya lebih lanjut di proses pertemuan selanjutnya ketika nanti penyusunan proposal proyek. SDM pengelola itu ada non legal, ada legal. Non legal itu maksudnya apa? Ini bicara kompetensi, skill, knowledge, dan attitude. Misalkan kita butuh SDM programmer. SDM programmernya alumni Fakultas Ekonomi, nggak masalah. Maksudnya, karena nggak berhubungan dengan legalitas. Non legal itu bukan melanggar hukum ya, maksudnya ya teman-teman ya. Jadi non legal itu yang tidak masuk ke catatan legalitas sebuah perusahaan, gitu ya. Terus kalau legal apa? Ngelihatnya dari kualifikasi pendidikan, pengalaman, sertifikasi kompetensi, seperti itu. Sertifikasi kompetensi apa? Ada programmer, ada sistem analis, ada project manager, manajemen proyek IT ini ada sertifikasinya loh, gitu ya. Kita bayar kalau mau ikut bayar kalau tidak salah 6 juta lah, gitu ya. Yang sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau dari internasional kayaknya sekitar 12 juta deh, gitu ya. Lah, kenapa ada SDM yang legal sama non legal? Maksudnya begini teman-teman, non legal ini adalah siapapun bisa mengerjakan, tapi ketika bicara legal itu biasanya berhubungan dengan tender. Kalau tender kita nanti bikin proposal, saya hubungkan dengan penyusunan proposal ya teman-teman ya. Ketika kita bikin proposal, maka akan dilihat siapa tenaga ahlinya, kompetensinya apa. Karena bentuknya proposal tertulis, maka kualifikasi
Terus kompetensi itu dilihatnya dari satu, kualifikasi pendidikan, dua, sertifikasi kompetensi, tiga, nanti kurikulum vitae-nya, pengalamannya. Wah, itu lebih detail lagi nanti di dokumen project ya teman-teman ya. Tapi yang jelas, nanti di dalam pelaksanaannya boleh nggak Pak yang bukan tidak memiliki kualifikasi pendidikan mengerjakan project itu? Boleh, bebas-bebas aja. Tapi ini saya ingin apa namanya ya? Saya ingin memastikan ke teman-teman bahwa di dalam project IT itu ada yang membutuhkan legalitas, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi kompetensi, ada yang enggak. Coba teman-teman cari ya, Web Hostmu. Dia ngerjain proyek-proyek pembuatan website ratusan sekarang yang sudah mengerjakan itu. Apakah dia alumni ownernya ya? Apakah dia alumni teknik informatika? Bukan. Dia alumni dari administrasi niaga. Bayangkan. Seorang alumni administrasi niaga handle sebuah perusahaan startup untuk bikin website. Core-nya pakai apa? Pakai WordPress, tapi dia sudah expert di situ. Nah ya, teman-teman ya. Jadi dengan punya sumber daya manusia saja berkompeten, teman-teman sudah bisa ngerjain project. Pengen tahu dari projectnya nanti kita ceritakan lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke. Terus mesin. Mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non operasional. Biasanya kalau di project IT ya, kita lebih membutuhkannya ke server begitu ya. Kalau operasional lain sebetulnya nggak begitulah karena kita non fisik ya pekerjaannya. Nah kalau untuk mesin ini kita punya sendiri, sewa atau beli. Ini berhubungan dengan pembiayaan dan tingkat keberlanjutan penggunaan. Ini saya jelaskan kayak gini supaya teman-teman juga mix ya antara nanti project IT sama project yang fisik. Begitu ya. Kayak kita misalkan punya perusahaan, kita mau bikin sistem atau kita mau rekomendasiin ke orang yang punya perusahaan terus mereka mau bikin sistem, mau pakai server sendiri atau enggak. Kita sebagai calon pelaksana project kalau kita bisa menawarkan, Pak, saya kasih fasilitas server. Aman, kita punya kelebihan dibandingkan yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Punya sendiri sewa atau beli, ini sangat berpengaruh nanti di analisa biaya sebuah proyek, teman-teman. Oke, yang selanjutnya material. Material adalah untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kalau untuk proyek IT biasanya berhubungan dengan framework sebuah software development. Kalian mau bikin aplikasinya pakai software apa? Pakai framework apa? CI? Atau pakai Laravel? Atau apa sekarang yang lagi ngetrennya? Kalau aplikasi mobile berarti pakai Flutter misalkan begitu ya? Atau pakai Android Studio? Silahkan. Itu menjadi material, bahan baku bagi seorang project IT. Dalam project IT maksudnya gitu ya. Oke, terus metode itu lebih kepada bagaimana kita mau menyelesaikan projectnya. Untuk tender biasanya ini dituliskan dalam tanggapan terhadap kerangka acuan kerja atau term of reference. Jadi ini akan berpengaruh penilaian terhadap dokumen teknis kita, gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara manajemen proyek terintegrasi, jadi semua dilihat. Nah, metode ini jangan salah juga, ini juga akan berhubungan dengan ketika kita mengembangkan sebuah proyek, gitu ya, mau pakai sistem development yang waterfall, sistem development life cycle-nya, atau pakai agile. Paham ya teman-teman ya? Pak, apalagi itu gitu. Ya, ini metode pengerjaan proyek ya. Kalau waterfall itu mulai dari perancangan, terus apa namanya, desain mockup, analisa kebutuhan, terus perancangan, database, mockup, habis itu coding, setelah itu pengujian, itu urutan. Tapi kalau agile itu biasanya sepakati ruang lingkupnya,
Dibikin dulu progres 20%, presentasikan. Progres segini persen, presentasikan. Progres segini persen, presentasikan. Ada perubahan sedikit, it's okay. Makanya kuncinya di sini sebetulnya permainan di ruang lingkup ya teman-teman. Hati-hati. Oke, selanjutnya terkait dengan uang. Uang untuk kebutuhan pelaksanaan proyek tentunya. Untuk bayar SDM, untuk sewa peralatan, atau untuk beli peralatan, atau untuk operasional, baik CAPEX maupun OPEX. CAPEX itu capital expenditure. OPEX itu operational expenditure. Jadi CAPEX itu biasanya untuk pengadaan peralatan. Kalau OPEX itu untuk operasional, misalkan kita, saya pernah ngerjain proyek di Jakarta, OPEX-nya gede gitu ya. Saya untuk OPEX saja hampir tiap 2 minggu ya, saya pernah ke Jakarta gitu ya, untuk rapat. Karena pada saat itu belum seperti sekarang ya, lancar pakai Zoom gitu. Ini pun saya perkuliahan pakai virtual gitu ya. Pada saat itu saya harus rapat ke Jakarta. Ya OPEX-nya saya habislah sekitar 80-an juta begitu ya. Pak, berarti nilainya proyeknya berapa? Ya 10 kali dari itulah gitu ya. Lumayan gitu ya teman-teman ya. Uang yang paling utama apalagi manajemen cash flow. Tadi nilai proyeknya 800 juta, dibayarnya di belakang. Kita harus keluar dana dulu, berarti harganya tentu bisa agak kita tinggikan. Gitu ya analisanya ya. Kalau dapat DP gimana? Ya, bisa kita turunkan untuk analisanya. Bisa-bisa aja gitu ya, tergantung kita lah gitu ya. Pak, kalau untuk bikin penawaran itu sebaiknya labanya berapa persen? Tidak ada standar pasti. Yang penting jenengan bisa membaca begitu ya, membaca potensi, membaca kebermanfaatan dari proyek IT kita gitu terhadap klien, dan jangan lupa membaca kompetitor. Nah, kalau kompetitor teman-teman nanti murah ya sudah tinggalkan atau kita bersaing di harga. Itu adalah pilihan ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah waktu. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek. Sangat bergantung kepada ruang lingkup. Jadi biasanya di tiap proyek itu ada apa namanya ya? Ada informasi terkait waktu pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya, teman-teman ya. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini sekarang saya lagi desain, mudah-mudahan jadi ya, teman-teman ya. Saya lagi ngerancang kerangka acuan kerja untuk proyek di Jambi. Nanti saya tunjukkan kakaknya ya, karena baru minggu kemarin ini jadi. Ya, pada saat pertemuan sebelumnya saya belum jadi itu kakaknya, gitu ya. Oke, itu teman-teman kaitannya dengan sumber daya proyek. Ini saya pindah dulu saja ya, teman-teman ya. Oke, biar nggak terlalu mengganggu. Oke, saya ingin sekarang ringkasan dan refleksi sedikit mengulas apa itu sumber daya proyek. Sumber daya proyek itu terdiri dari 5M dan 1T. Man, machine, method, material, begitu ya. Terus kaitannya dengan money, gitu ya. Intinya itu teman-teman. Terus di dalam segitiga emas proyek itu ada waktu, biaya, dan mutu. Oke, ini menjadi refleksi buat teman-teman nanti yang akan kita bahas ketika kita sinkron. Karena sekarang posisinya asinkron. Refleksinya adalah untuk menyusun proposal penawaran proyek, kita perlu memahami sumber daya yang dibutuhkan. Kenapa? Bebas, dianalisa. Silakan dipersiapkan dari sekarang, nanti pada saat minggu depan kita sinkron, begitu ya, kita akan mendiskusikan ini. Terus yang kedua, sumber daya manakah yang menurut Anda paling berpengaruh dalam pelaksanaan proyek? Dan yang ketiga, mungkinkah semua sumber daya tersebut diadakan melalui outsourcing? Outsourcing itu gini ya teman-teman ya. Outsourcing itu tidak pakai sumber dayanya kita. Jadi misalkan, oh butuh mobil operasional, kita sewa, itu outsourcing. Oh butuh programmer, outsourcing itu berarti, oke kamu mau nggak ngerjain proyek saya sekian bulan? Gitu.
2 bulan. Proyeknya apa? Pengembangan sistem ini. Bisa dibayar bulanan, bisa dibayar bisa dibayar per project. Oke, kalau bikin project kayak gini kamu berapa? 50 juta Pak. Oke, bayar 50 juta karena project saya 150 juta. Bisa berjalan seperti itu. Outsourcing itu begitu ya. Silahkan teman-teman mempersiapkan hal-hal ini, gitu, cari referensi dulu karena ini pertemuan asinkron untuk nanti kita bahas, gitu ya. Saya pengen tahu nanti pendapat teman-teman sehingga ini bebas ya pendapatnya ya, karena ini tergantung dari analisnya teman-teman, pasti ada pertimbangan. Ketika refleksi seperti ini, tidak ada salah dan benar. Yang ada adalah kemampuan kita untuk menganalisa. Dan itu menjadi bagian dari proses persiapan teman-teman sebetulnya untuk sampai ke CPMK terakhir tadi. Nanti kita teman-teman akan mampu menyusun proposal dan presentasi, gitu ya, proposal project. Oke, terus lanjutannya nanti teman-teman. Ini sebagai persiapan saja bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang work breakdown structure. Setelah paham ruang lingkup, setelah paham legalitasnya, paham sumber dayanya, kita akan berlatih nanti terkait dengan atau belajar bersama terkait dengan bagaimana menyusun daftar pekerjaan dari sebuah proyek IT dan dihubungkan dengan pembuatan jadwal supaya nanti sesuai. Itu menjadi modalitas juga bagi teman-teman ketika nanti menyusun proposal. Ya, ini di pertemuan berikutnya ya, silahkan bisa dibaca-baca dulu. Saya berharap teman-teman sudah bisa cari referensi dari tempat lain, silahkan begitu ya, atau dari referensi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, sehingga pada saat pertemuan saya tidak menjadi satu-satunya informasi, tapi saya akan menjadi fasilitator bagi teman-teman semua untuk apa tujuannya di mata kuliah kita ini? Menyusun proposal dan mempresentasikan sebuah proyek IT. Gitu ya, teman-teman. Cukup, saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa refleksi ini dipersiapkan. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya dan juga pada jadwal perkuliahan sinkron begitu ya untuk membahas manajemen sumber daya proyek IT. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.